Cuman pernah kuliah cuman 2 semester resign DO dengan keadaan yang minus kan. Saya nanya sama istri saya, "Mah, saldonya juga, uangnya juga cuman sisa 13.000. Kalau di bisnis itu, apalagi saya yang ngerintis ya, yang nggak notabene modalnya pas-pasan itu awal mula kan semua dikerjain sendiri, cuma dijahit sama press. Nah, setting itu di komputer saya yang kerjain sendiri. Jadi dari modal sampai belajar kain naik motor ke Bani, saya sendiri dulu itu. Kayak ayat aja gitu. Jadi nggak ada seperti itu pengen buka anu. Semua ide itu datang tengah-tengah di perjalanan kerja. Terus kerja di Nusa Bonita itu kan ditarik gitu kan. Emang nggak mau lama gitu Bas, ditarik suruh kerja di Bonita. Terus sampai ke sekarang pun gak ada konsep sebenarnya, perjalanan sih seperti aja gitu. Sampai SMA, cuman pernah kuliah cuman 2 semester resign DO. Dulunya tuh gini, kan saya kuliah di Unwah, mana Kerapitan. Dulu itu sambil kerja sebenarnya, bantuin orang tua. Jadi prosesnya itu bolak-balik gitu kan, capek gitu kan. Ya udah kerja aja. Kerjanya di sini dulu. 2008 kami udah salah itu 2011an baru kerja po. Kalaupun saya lanjut pun kayaknya salah jurusan. Ya berarti tuh dulu tuh sempat cita-cita jadi polisi lah. Taunya gagal, ya udah tertarik kerja. Udah lanjut aja kayak aja ngeliatan masih kuliah aja orang tua sih masih tukang batuk kayak cuci barang. Garmennya itu celana kantong makanya aku 2009 sakit tangan baru ya kerja di orang tuh 2010. Yang saya ingat itu 2012 tulisan nih aku Hameru kalau awalnya nih kalau namanya juga kayak punya privilege sendiri ya kalau kerja di orang tuh ya nggak ada tekanan nggak ada pressure apalagi di tahun itu kan kemudian masih welasan ya nggak ada tantangan kayaknya terlalu enak gitu kalau kerja ya udah jadi taparan buat kerja di orang nah kalau mulai itu di sana. Ya bisa ya kayak orang lain operator lama sih. Yang lamanya itu justru di pabrik sepatu setahun setengah ada sih. Bikin pola sepatu. Ya temarin aja dininda sepatu anak. Itu nih ya dia sepatu anak gitu kan. Bantuin awalnya bantuin ya. Nginap terus ya. Awalnya dangkan setiap hari minggu kan dibuat dari kegiatan dagang ketemu sama abah-abah ya yang punya publish notice tuh dia punya stok lebih ya. Nah dari sana ikutlah ke rumahnya ke produksinya tamparik lah sempet dulu pengen buka sepatu anak cuman ya kayaknya di sini kurang SDM mentok di SDM. Dulu kerja sambil jualan juga. Jualannya itu di Cara Payung. Kalau sekarang itu Umpat yang di Bis Medang. Yang atas lagi saya tuh jualan kaos. Saya HW-nya di Pasar Andir. Dari tahun 2011 kalau nggak salah dagang itu lama itu sampai 2016 2017 masih. Kalau saya ingat tuh sampai Bonita pun saya masih dandang gitu masih jualan tiap libur. Karena jangan dulu itu dia tuh nggak punya supir si Abbas Bebituk jadi saya nganterin gitu kan jadi dia juga gini dia bikin pola di pabrik di Jokong SDM-nya itu di Gunung Puntang kalau saya ingat kan itu supirnya tuh sakit atau gimana ngajin saya nyampe sama yang itu tertarik lihat pola bikin pola juga awalnya lihat dia nih bantuin ya jadinya tuh penasarannya tuh gimana sih proses pembuatan paku yang lebih unik lagi anak kan nah, itu saya jadi penasaran jadi saya ikut itu sambil dan bang itu 2 tahun dia punya brand dia bikin sama kayak punya brand gede di kayak Babinos bikin di sana daripada kerja di orang bantuin nih kita ada orderan Bonita kalau salah 2015 awal mula di target 500 kekejar Menda bisa ke 1000 oke dalam waktu 2 tahunan nggak tercapai ya stuck di sana sampai akhirnya COVID ya udah cumanya deresa itu kan kerja di orang tua di 2016 buka sendiri spray lumbe nah jadi di 2014 saya ditarik buat ke sini ngeliderin Bonita lah di sini di 2015 kontrak sendiri dicari karena si bos itu kasih job spray rumbe yang ada rendahnya itu berjalan sampai 2019
katanya 2020 di satu tempat ini cuma penol di off, jadi dibuat buka konveksi biju full sendiri dia, jadi semua penol diputus. Jadi ya udah, kan itu tuh dari dulu kan jualan kaos, ada yang beli dari Anir, ada yang bikin sendiri kan. Di majalah itu banyak kaos nunan habong kan, dulu itu suka bawain orderan orang itu dari sekolah, dari buat dagang pun sobat sablon sendiri nih. Nah tertarik lah, cuman kendalanya di samping dulu itu kan kalau kita punya inspirasi gambar, pengen gambar ini gimana, nyuruh orang kan ribet nih. Nah udahlah, belajar ternyata desain sendiri di Pagarsi. Nah di Pagarsi banyak mesin cetak, ini banner, ini offset apa, stiker pun. Nah pas pulang ke rumah lagi booming main bola 2020. Orang lain kan yang malas olahraga karena pano, Jadi maksain olahraga kan sepeda, main bola, diikuti sama tren jersey naik, jersey printing. Wah ini peluang kayaknya. Udah saya maksain gitu kan dengan keadaan yang minus kan. nah di 2017 malah ketika ada margin bonita itu, profitnya itu kita niatnya itu buah tahunan. Nah jadi kita margin bonita itu dikumpulin berbentuk kaos, jaket, celana apa gitu kan. Jadi kita punya toko aman lah, 16 sampai 2019 itu ekonomi aman karena ada gaji tawunannya, dari hari bulanannya ada. Nah otomatis ketika kan yang bonita itu bulanannya kan, cicilan kan bulanan. Sedangkan toko putarannya kalau bulan-bulan biasa itu buat bayar karyawan sama bayar kontrakan juga murah. Syukur gitu, nggak nombok gitu kan. Jadi asal karyawan kita kebayar, toko kebayar, ya udah aman. Karena kita ambil margin, ambil untung itu di bulan Ramadan. Jadi kerja setahun itu hasilnya di sana gini. Nah yang jadi kelemahannya ketika bulanannya nggak ada kan di Subonita kan, bulanannya nggak ada, udah nggak tutup tuh. Dari situ kan toko kita lelang kalau masalah, jadi uang ya kita habisin lah. Soalnya kan nggak ketutup juga karena waktu itu teh bebarennya gini, Covid itu di 2020 udah hasilnya ekonomi lemahnya, jadi penjualan barang di Ramadan pun nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya kan. Dia peluang jersey kan jadiin pokok, jersey jalan, distro jalan kayak bonita, ternyata nggak bisa nih, harus kalah satu. Udah ya kayak punya sisa kaos berapa puluh kita jual di pasar kaget. Aksesoris kayak waist bag yang nampung, yang mau beli jualin aja setengah dua. Celana apa diobrang semua diambil di uang biar bisa doi bisin. Karena orang udah bertahap gak. Dulu kan waktu pertama masuk ke sini jersey itu masih mahal, nggak ada pelang harga. Printing pertama di majalah itu kan rame, bener rame, terus harga pun masih aman gitu. Bener sekarang kan kalau ketinggalan kita udah main di perang harga nanti kan. Waktu itu masih di segmen yang harganya itu masih tinggi, menarik gitu kan. Udah saya minta. Karena di 2017 itu bos kita kan nantangnya di bonita itu dari target 500 di awal sampai ke 7.000, otomatis kita pinjam kan di bank. Apalagi pas buka dicari gitu langsung kita pinjam. Akomodasi mobil buat nganterin barang kita kredit, terus buat beli mesin kita pinjam juga, terus buat handle karyawan kita pinjam. Sampai sebulan itu sampai cicilan tuh 14 juta kan kayak. Tahun yang utang berjalan, tengah-tengah belum beres kan, dikat sama subos karena saya bernafsunya, jadi utang banyak, usaha ya stabil juga. Sebenarnya nih di 2018 saya punya distro di Majalaya, pas dodonnya juga. Kalau bisa disebutin keajaiban sih kata saya, mesin itu kalau pengen jalan tuh harus ada 150 juta kan. Untuk mesinnya, perangkat komputernya, presannya pun yang gaduh kan ya. Saya juga nggak ngerti sih, kalau di logikain juga susah sih kayaknya. Betul, beneran naik ini uang kan segini buat 150 juta tuh mesti jauh. Kan saya punya cicilan Grand Max sampai nggak beres, sampai di backlist, otomatis saya nggak bisa minjam lagi kan. BI checking udah jeblok. Cuman yang saya ingat, saya jualin semua aset yang ada. Yang sedihnya itu jual Mas Ana, tahunya belinya sekian, pas jualnya emang naik. Nah setelah jual sama pinjam nggak mau jual jadi no gitu, itu mainnya minus. Saya masih pinjam orang buat ya dari 150 juta itu sisa 17.000 plus pinjaman. Si komputernya itu sempat nggak connect, nggak mau jalan. Kata teknisnya coba pakai Windows apa gitu ya, yang harus beli apa gitu. Saya nanya sama istri saya, mah harus belanja ini uangnya juga cuma sisa 17.000. Tapi alhamdulillahnya diulik
dapat bisa jalan, tinggal jadi duit apa gitu, nggak tahu window apa habis apa minah ya, endingnya jalan lah. Saya ke hobi main bola, banyak komunitas yang saya aman, otomatis ya saya anggota di komunitas itu. Cuman mentoknya dulu itu udah mulai perang harga 20 OP Bonita 2021, cuman ngendalin toko sama ngerjain proyek yang kayak sekolah yang nggak bisa diandalin di tiap bulan gitu ya. Dan min 2021 2002 baru bisa kebeli. Enaknya itu kan kalau relasinya main DP. Nah, DP-nya kita pakai buat beli bahan sama bayar tukang, buat kertas sama sublimasinya kita dapat tempo dari supaya. Yang pertama yang kita lakuin, tutupin dulu hutang uang. Dulunya kita itu nasabah prioritas kan. Ketika musibah datang kan, nagih lah gimana dengan resio mereka ya. Kan kita nggak biasa kan, orang kerja datang kayak gaya preman gitu. Udah kita tutupin aja dulu, tutupin depan ke A ke B. Tapi itu berbentuk perbankan ya. Nah ditutup, yang nggak selamat itu brand next. Udah dikasih ke leasing, ya pas aja lah gitu. Di sini yang penting bank beres aja. Yang penting bank beres, nggak ada lagi ke bank. Tapi PR-nya kita harus gawi lopang lagi kan. Tapi ke utangnya ke ya keluarga, ke teman ini keluarga. Maklun itu kalau saya ingat dari zaman Bonita udah maklun. Karena saya hobi bola. Ada tim-tim mau sublim kan kita nggak ngerti ya, udah lemparnya langsung punya 10.000 ya, penting dia beres lah kata saya. Temen pernah nawarin Sublin, dia kasih top konsepnya Sublin, harga jualnya saya nggak tertarik karena di Bonita juga kan ditanggal. Tahunnya 2020 2019 pada kelihatan booming, kelihatan naik. Kita 2022 beringu lah ya, ketika perang harga udah dan Royal ke udah itu dulu itu kan jersey itu saya inget tuh 150 kan. Nah tahu-taunya pas saya jalan kok harganya 110 100.000. Udah perang, berarti saya terjun itu udah perangan enggak? Ini harus bedan. Ini waktu saya punya. Kalau masih maklum itu saya masih kayak pola-pola yang biasa yang sarannya kacang warning. Kalau kita ikut perang harga otomatis mainnya pun nggak kuantiti kan? Tambahnya modal pun nggak ada gitu kan. Kalau kita mau perang harga otomatis harus main di kuantiti. Wah kita nggak bisa lah, nggak bisa. Mending kita cari ide aja. Kebetulannya jersey yang kayak player isunya kayak ori-ori itu masih jarang brand yang bisa bikin yang pecah polar. Kan dulu kan kalau ada gaji gitu kan udah aja di printing kan putih. Kalau yang jersey yang ori itu yang sepak bola itu kan dipecah itu kan pakai les cubeh aja digabungin itu kan printing plus pecah pola. Alhamdulillah penerimaan dari konsumen baik juga. Jadi kita main di segmen beda. Jadi nggak main di kacang goreng, kita main yang premium semi lah. Nah pas momen itu kan hobi itu sambil kerja, sambil bawa sampel bahan main bola beresnya nih India sini. Saya gini apanya dari situ banyak yang bikin terus ada di mulut ke mulut. Di sini ada jersey. Nah dari situ juga ke konsumen juga ada yang suka murah yang nggak kesini walaupun kita main bareng karena segmennya mereka yang biasa ya udah nggak bikin di sini. Ada yang pengen tampil beda ya bikinnya di sini juga karena di sini polanya itu ya dibikin rumit tuh, yang simpel dibikin rumit. Pertama ya kalau dari segi pasar lagi bagus. Keduanya kan ada background dulu kan zamannya jadi PD diproduksi juga. Terus kebetulan juga saya jadi agak paham di setting desain. Tadinya itu niatnya itu buat desain kaos sablon niatnya itu. Nah tadinya juga mau buka tas sablon awalnya, cuman kan ada mesin DTF mahal juga kan. Nah jadi kita pilih DTF atau Sublin. Cuman waktu 2020 itu demennya main bola itu lagi kencang-kencang kan, main bola nggak bisa di DTF kan, hanya saya pilih Sublin. Lebih ke keadaan yang memaksa. Dari semua generasi olahraga itu nggak ada matinya ya, kecuali kalau orang-orang udah pakai baju besi kayaknya, atau orang-orang udah gak pakai baju udah. Baru saya pesimis dari fashion. CF Challenge ini
sekarang itu masih terlalu bergantung karena gini, saking bikin bedanya nih jersey, kelebihannya emang beda, kekurangannya harus ada saya gitu kan. Misalkan ini desainnya sama, ada 3 panel contoh A, B, C, saya A ya, desainnya itu satu sama, dikerjain di 2 panel ini bakal serupa. Nah karena mereka polanya basic, main di warna, saya main di pola. Nah otomatis ketika dibikin saya bakal beda di 2 panel ini. Kalau main warna itu ya main aman lah gitu ya. Kalau pola itu kan harus update tangannya terus. Kalau mainnya juga mungkin kalau nggak ada penerus saya mungkin gitu kan, makanya ini nggak akan jalan juga sih. Kalaupun jalan pun pasti beda ciri khasnya. Jadinya tuh pengen bangun tim yang benar-benar solid gitu, jadi yang benar-benar sama saya itu relate. Mindset orang, saya pengen punya produk ini Bang, yang buatan saya yang benar-benar ori kan. Sebelum dia eksekusi, dia konsep dulu lah, kelamaan kan. Itu yang bikin nggak mulai. Misalkan dia pengen bikin sepatu cats di tahun itu booming karena dia pengen sempurna, bikinnya pengen nggak ada saingan gitu ya. Wah, pasar udah pindah, dia baru mulai. Pas dimulai pasar udah sepi, gagal. Trennya udah habis. Terus keberanian juga sih. Kalau mau nanya itu laku nggak sih jualan jam sih, kan kita nggak tahu kan. Saya ambil mesin, pinjam sana, pinjam sini. Kita kan sama Bonita, kita punya dulu order, baru kita pinjam. Ini kita nggak punya toko, nggak punya orderan cuman ya 3 bulan sekali gitu kan, karena dulunya itu bukan pokok ya di jas itu. Kita mulai gitu kan dengan ternyata kalau pengen RCLN-nya kayak pengen sempurna mungkin baru tahun sekarang baru mulai, karena bikin dulu pola, terus nyicil dulu pabrik. Tapi kan kita pola di tengah-tengah, terus beli kayak pabrik juga tengah-tengah, terus beli mesin jahit ngebanyakin juga di tengah-tengah. Intinya kalau mau mulai bisnisnya mulai dulu aja. Yang ketiga doa sih, karena gini, saya tuh di usaha ini diginiin kayak Gergadi itu bersyukur. Kan ada orang yang udahnya punya privilege, nggak tahu ngerintis. Jadi usahanya itu dari AK-90 semua. Jadi nggak tahu di mana pedihnya di bawah, gimana sakit jali, kejar-kejar utang. Mungkin orang itu pasti sombong lah, karena nggak tahu rasanya ngerintis. Saya pun kalau gitu mungkin kalau nggak ngerasain dari kerja ke Bonita langsung naik, bikin distro juga naik. Udah gitu chip sebelumnya itu bentuknya ekspansi gitu kan, Bonitanya ada, distronya ada, sebelumnya ada. Ketika ada orang yang ngerintis pasti sombong, kamu mah kehabisan. Iya atuh gini atuh cara kerja. Jadi kan sombong ya, kadang nggak ada yang sombong, awen budak. Kayak lagi di bawah itu kan lagi deket-deketnya kitanya sama Tuhan juga kan, berdoa. Jadi memang Allah itu pentingnya kangen juga. Ketika kita punya kesibukan, banyak orderan, karena lupa kan ngutamain kerjaan daripada ibadah. Nah ketika kita diuji, dia sini dekatnya kan kayak yang dipanggil itu. Ya, makanya saya bersyukur ketika ada ujian pun ternyata keajaiban pun ada sih kalau kita minta ya. Mulai dulu usaha, doa udah. Sebenarnya dulu ini brand distro. Dulu itu saya punya konsep, nggak riset pasar. Mulai aja dulu. Saya itu punya brand namanya Teteca. Konsepnya itu klasik lah. Jadi apapun yang berbentuk klasik itu bisa ikinin kaos apa, putih apa. Ternyata kurang, karena saya nggak riset pasar, nggak punya komunitas. Bikinlah second brand namanya Roachland. Nah, Roachland lumayan naik karena si brand Roachland itu ngikutin pasar. Jadi si DTC itu idealis, memaksa orang lain biar suka. Nah, yang Roachland kita ngikutin pasar yang lagi mereka suka. Di 2017 naik si Roachland. Roachland itu naiknya keburu kupit dengan berbenturan dengan segala hal. Ya udah, nganggur juga si Roachland. Si Roachland itu juga ngubur. Bikin jersey karena malas mikir ya. Udah kepikiran utang, kepikiran konsep, kepikiran apa. Udah aja Roachland lagi aja karena saya lanjutin. Cuman kok nggak keren ya? Panjangan kayaknya ini brand sport, terus namanya juga lebih kayak anak band ya beda. Udah aja kalau disingkat aja harus CLN misalnya. Si Rockman pun ada artinya
saya lesetin aja. Rockband spesifikasinya kita jualan jersey custom, tulisnya itu diolah sama material. Kalau gini main online gitu kan, pasti pasannya wah gimana sih, pasti selalu disandingkan sama produk online yang mainnya quantity dan murah PPM-nya. Kalau dikategoriin sih bagus juga sih mereka karena mainnya di quantity. Cuman di Rockland beda itu kan materialnya itu banyak variasinya, dari mulai dry fit, jacquard, main di komputer juga sih materialnya. Terus di polanya juga kita bisa custom suka-suka. Saya pengen isi ketiaknya ada sirkulasi gitu kan, yang bolong-bolong itu bisa di sini. Terus bawa jersey ori gitu kan, Nike pingin gini kita bisa bikinin traktor, track pant, track short yang pendek, kaos kaki, topi juga. Oh, kok di sini jadi serba bisa? Karena awalnya kan dari distro, dari fashion yang bikin dompet, bikin sabuk apa kan? Kayaknya ketika di aplikasi lu kelar ini gampang kan? Udah ada dasarnya. Bukan ngejakin semua vendor bagus. Menurut saya di Bandung pun yang pecah pola itu nggak banyak. Main aman di kaos kayak gini. Sublim udah best ya. Ada pecahan-pecahan pun ya dibikin kayak gambar aja. Nah, menurut saya itu jersey itu adalah seni ya. Banyak lekukan kayak gitar itu. Kalau memang cinta jersey itu pasti ngerti lah. Kalau ikut-ikutan ya ada aja di printing der. Ada yang pernah bilang ini, kenapa jersey-nya dibelah? Kan udah punya mesin printing gitu kan, udah aja langsung. Itu. Jadi kembali aja itu sih. Jadi lebih unik produk utamanya sih. Kalau sosmednya kita punya Instagram RCLN Official. Di situ ada Shopee-nya, ada marketplace-nya juga ada nomor WA juga. Sangat komplit semua. Normalnya itu buat 12 hari kerja. Kalau nggak salah dulu itu pernah dihubungi marketing, ya WA saya gitu. Terus penawarannya yang emang menarik gitu, menarik juga. Mungkin lah, terus modit juga, pengelayanan juga. Kan kita kuantitinya masih, umkm-nya masih kecil dulu tuh. Beli kertas sedikit pun diantar di listener itu. Terus banyak promo juga bulannya ini ada potongan apa ya kita rumah. Saya lihat konten listener setelah kenal listener. Udah lama di listener baru lihat kontennya sini ada katanya. Ternyata di TikToknya ada kan, TikTok, IG juga. Ya kayak saya itu kan orangnya tuh pengen simple ya, pesan terus mereka anterin, jadi kita nggak banyak waktu yang uang, nggak harus ngambil atau mana. Terus komplit juga sih, komplitnya ada mesin tinta A, tinta B, tinta C, mesin juga ada A. Jadi kita tinggal milih Apolon, sticky, tintanya juga yang Epson, Apolon pun di sana juga. Sih buat aset, buat bahan baku sublimasi full license nggak ada ya. Bagus. Jadi kita kalau ada kendala di mesin, trouble, kontaknya nggak susah. Adapun mereka pun sibuk tapi bisa nyempetin di sini lah. Dari segi marketing, dari segi teknisi mungkin ya, after sales teknisi aman sih. Jadi kita bisa gas terus. Kalau buat saya sih ibaratnya hidup itu kayak perjalanannya. Kita ngebayangin ke pantai, padahal di pantai itu ada turunan, tanjakan, belokan, itu kan. Kalau kita nggak mulai dulu, lebih mikirin kesiapan kita berangkat, dijamin yang pertama kemungkinan kita nggak nyampe gede, kedua kemungkinan kita ketinggalan orang lain gede. Jadi dalam berpisah itu apa yang kita yakini, apa yang kita ingin eksekusi, ide eksekusi produksi.